atas ketertibannya dan pengertiannya. Ya, jadi dengan ini Bapak Pecalang, Tim Keamanan, panitia juga leluasa melanjutkan pementasan. Baik, untuk itu selanjutnya GAD kami persilakan. Baik, selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari Banjar Pagutan dengan judul Betara Kala. Dalam kitab Tatung diceritakan bahwa ketika Batara Guru atau Dewa Siwa sedang berjalan-jalan dengan Batari Giri Putri atau Dewi Tanawati di atas laut, Batara Guru mengajak sang Batari untuk bercinta, tetapi tertolak karena perilaku sang dewa dianggap tidak pantas. Akhirnya mereka berdua kembali ke kayangan. Tanpa disadari siapapun, air mani atau benih kehidupan Batara Guru telah menetes ke laut. Kemudian ditemukan oleh Dewa Brahma dan Wisnu. Benih tersebut kemudian diberi japa mantra. Dari benih tersebut lahirlah seorang raksasa yang menggeram-geram, menanyakan siapa orang tuanya. Atas petunjuk dari Betara Brahma dan Wisnu, raksasa itu mengetahui bahwa Batara Guru dan Batari Giri Putri adalah orang tuanya. Sebelum Batara Guru atau Dewa Siwa mengakui raksasa tersebut sebagai putranya, terlebih dahulu ia harus memotong taringnya yang panjang agar dapat melihat wujud orang tuanya. Syarat itu pun dipenuhi. Kemudian sang raksasa diberkati oleh Batara Guru dan diberi gelar Batara Kala. Untuk menghormati hari kelahirannya, Batara Guru memberi anugerah bahwa Batara Kala boleh memakan orang yang lahir pada hari Tumpek Wayang dan orang yang berjalan saat tengah hari Tumpek Wayang. Kebetulan adiknya sang Dewa Kumara juga lahir pada hari Tumpek Wayang. Sesuai anugerah, Batara Kala boleh memakan adiknya. Namun, atas permohonan ayahnya, Batara Kala boleh memakan adiknya kalau adiknya sudah besar. Kesempatan itu digunakan oleh Batara Guru untuk menganugerahi Kumara agar berwujud anak-anak selamanya. Akal-akalan itu diketahui Batara Kala. Setelah tahu bahwa Batara Kala akan memangsanya, Kumara pun menyelamatkan diri. Saat mengejar Kumara, anugerah yang ia terima. Namun, Batara Guru memberinya teka-teki terlebih dahulu yang harus dipecahkan sebagai syarat untuk memakan mereka. Batas waktu menjawabnya hanya sampai matahari condong ke barat. Akhirnya, Batara Kala tidak bisa menjawab teka-teki dan matahari sudah condong ke barat. Maka habislah kesempatannya untuk memakan kedua orang tuanya. Karena tidak bisa memakan mereka, Batara Kala melanjutkan pengejarannya mencari Kumara. Setelah lama mengejar, akhirnya ia kelelahan dan menemukan sesajen yang dihaturkan seorang dalang yang sedang bermain wayang. Sesajen itu dilahapnya habis karena haus dan lapar. Akhirnya, sang dalang meminta Batara Kala untuk memuntahkan kembali segala sesajen yang dimakan. Batara Kala tidak bisa memenuhi permohonan tersebut. Sebagai gantinya, ia berjanji tidak akan memakan orang yang lahir pada hari Tumpek Wayang jika sudah menghaturkan sesajen dan menggelar wayang Sabtu Legen. Mari kita saksikan bersama penampilan Sekatruno Yohana Darmagati Banjar Pagutan. Selamat menyaksikan. Lagi sekali mau pulang dah. Bisa, sempit di sana. Hilang aja ada orangnya.
tujuan. Dan pementasan kita lanjutkan. Kepada penonton agar kembali
Baiklah, dan itulah tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Sakatruna Yowana Dharma Karti Banjar Pagutan. Dan dimohonkan untuk para penonton yang berada di area barat, dimohonkan untuk membuka ruang di sebelah barat karena ogoh-ogoh akan menuju ke arah barat. Sekali lagi diinformasikan Banjar Lepang. Bersama penampilan dari Sakatruna Dharma Karti Banjar Lepang dengan judul Sandikala. Dalam lontar pengetahuan dijelaskan bahwa sandikala merupakan istilah yang digunakan untuk menandakan waktu. Sandikala berasal dari dua suku kata, yaitu sandi atau sandia yang berarti pertemuan, dan kata kala yang berarti waktu. Jadi, sandikala merupakan sebuah fase pertemuan antara siang dan malam. Sandikala juga dimaknai sebagai fase transisi dari dua dunia yang berbeda sesuai dengan kepercayaan umat Hindu Bali, yaitu alam skala dan alam niskala. Maka dari itu, dalam kehidupan tradisional masyarakat Bali, ada sebuah larangan yang melarang masyarakat untuk beraktivitas pada saat sandikala. Hal ini diyakini mulai dari sandikala, dunia sudah mulai menjadi milik alam lain. Kekuatan dahsyat yang tak kasat mata
dari sandikala tersebut dapat mengganggu dan membuat kita manusia celaka. Buta kala yang muncul pada saat sandikala adalah satunya Batara Kala. Batara Kala atau lebih dikenal dengan Sang Hyang Kala ini merupakan putra dari Dewa Siwa yang diberi gelar sebagai penguasa waktu. Sang Hyang Kala akan muncul pada saat sandikala untuk mencari mangsa ataupun memberi pengaruh buruk pada manusia, sehingga sangat dilarang untuk berada di luar rumah saat sandikala. Dalam manifestasinya, Batara Kala sebagai Sang Hyang Kala dikenal dengan banyak sebutan atau nama. Dikisahkan, Sang Hyang Kala yang menguasai alam semesta ini pada saat sandikala bertemu dengan dua orang manusia yang sedang berjalan-jalan. Pada saat itu, Sang Hyang Kala turun ke dunia untuk menyerang manusia yang sedang beraktivitas pada sandikala. Pada saat itu, Sang Hyang Kala marah dan berbicara, "Wahai engkau manusia yang beraktivitas pada saat sandikala, bersiaplah karena aku akan memangsa orang-orang yang beraktivitas pada sandikala." Dikejarlah manusia itu dan lari tunggang-langgang hingga jatuh pingsan bahkan meninggal dunia. Pada saat itulah jiwa manusia tersebut diayak-ayak oleh Sang Hyang Kala. Begitulah inti dari cerita ini agar disebarluaskan di masyarakat, agar dapat dipahami dan dimengerti dan tidak menyepelekan pesan tetua kita di dahulu, yaitu kapat-kapat bisa dikalane. Dan untuk menetralisir hal tersebut, manusia perlu melakukan persembahan utayatna seperti mayatnya sesa, mesegehan sebilang kliwon, mencaru sebilang awarsa. Mari kita saksikan bersama penampilan Seketruna Dharma Kanti Banjar Lepang. Selamat menyaksikan.
Baik, diinformasikan kepada para penonton di sebelah timur, dimohonkan agar memberi ruang karena ogoh-ogoh akan menuju sebelah timur. Sekali lagi diinformasikan kepada para penonton di sebelah timur agar memberikan ruang karena ogoh-ogoh akan menuju sebelah timur. Terima kasih.
kembali diinformasikan apabila terdapat seketruna yang menggunakan kembang api, dimohonkan agar niatnya diurungkan berhubung kita berdampingan dengan Pertamina. Sekali lagi kepada para seketruna yang mungkin akan menggunakan kembang api agar mengurungkan niatnya berhubung kita berdampingan dengan Pertamina. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan terakhir dari Seketruna Sari Sabana Banjar Tegah Sari dengan judul Usak Palemahan. Usak Palemahan adalah bagian dari Triduka Karana yang merupakan hal yang bertentangan dengan konsep Trihita Karana. Konsep ini menekankan pada rusaknya hubungan manusia dengan lingkungan serta alam sekitarnya. Usak palemahan atau rusaknya alam adalah penderitaan yang timbul akibat pencemaran dan ketidakmampuan manusia dalam menjaga alam beserta isinya. Salah satu contohnya adalah perilaku manusia yang gemar membuang sampah di sungai. Hal ini jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan banjir. Buta Bake adalah sosok yang dipercayai oleh orang tua terdahulu sebagai salah satu buta kala atau makhluk halus dalam keyakinan Bali yang tinggal di pinggiran sungai berarus deras. Selain itu, Buta Bake juga berdiam di tepi jurang curam atau tegalan dekat sungai. Buta Bake memiliki karakter yang kuat terhadap wilayah kekuasaannya, sehingga siapapun yang dianggap mengganggu, termasuk merusak wilayahnya dengan cara membuang sampah ke sungai, ia tidak akan segan-segan untuk menyiksa dan membunuh yang telah mengganggunya. Buta Bake kerap muncul ketika terjadinya air bah yang meluap di sungai hingga terjadinya banjir. Ia kerap kali sembari menghukum manusia-manusia yang menganggap telah mengganggunya. Cerita mengenai Buta Bake ini erat kaitannya dengan konsep Triduka Karana yang berfokus pada perilaku manusia yang lalai untuk menjaga kelestarian alam, terutama keberadaan sungai. Manusia seringkali berperilaku seenaknya tanpa memikirkan resiko jangka panjang terhadap apa yang telah dilakukan.
membuang sampah sembarangan di sungai, pengurangan daerah resapan air yang dialihfungsikan menjadi bangunan, serta tidak bijak dalam penanganan sampah merupakan fenomena nyata yang terjadi di sekitar kita hingga saat ini. Buta Bake mengajarkan kita sebagai manusia agar selalu menjaga keseimbangan alam sekitar serta mempertimbangkan hubungan sebab akibat terhadap suatu perilaku yang sudah sangat jelas memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, sudah saatnya kita sebagai manusia yang dibekali kemampuan berakal agar menggunakan kemampuan tersebut untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga terhindar dari peristiwa usak pelemahan. Inilah dia penampilan penutup dari Sakatruna Sari Sabana Banjar Tegak Sari. Selamat menyaksikan.